mulai. Nyonya Yusuf, juara sanda nasional. Pernah jadi tentara bayaran. Beberapa tahun di luar negeri. Kemampuannya sangat kuat. Kenapa kau mempertimbangkannya? Belum cukup. Nyonya, 2 anjing ganas ini menggigit mati beberapa pelatih hewan. Kau yakin suruh mereka turun? Kuinginkan bukan hanya orang kuat dengan kemampuan hebat, tapi juga punya naluri buas yang ditakuti binatang. Bawa dia menemui. Baik, Nyonya. Nyonya, dia datang. Apa kau tahu? Kenapa aku mencarimu? Aku tahu kau istri Boslu yang orang terkaya di kota itu. Mencariku. Harusnya untuk melindungi suamimu. Tidak, aku ingin kau membunuh suamiku. Aku ingin kau membunuh suamiku. Aku perlu tahu alasannya. Karena Nona, upacara pemakaman Tuan sudah mau dimulai. kenapa Zeki belum turun? Kau bantu aku menjamu tamu. Aku mau lihat. Baik, Nona. Zeki. Boslu, semua orang sudah di bawah. Kenapa kau belum turun juga? Bagaimana kalau sampai ketahuan istrimu? Bisa berabe? Fokus. Walaupun dia tahu terus kenapa, dia nggak berhak mengatur urusan. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, Lu Zeki, kau sudah janji sama ayah, katanya seumur hidup. Cuma cinta sama aku seorang. Diamlah. Ayahmu sudah mati. Grupsha sekarang milik. Jangan harap bisa menekanku lagi. Aku masih mau berpura-pura jadi suami istri di depan orang. Itu sudah cukup baik buatmu. Jangan kurang ajar. Lu Zeki, Nyonya, coba lihat dirimu sendiri. Kau sudah setua ini. Masih punya daya tarik apa? Nggak ada cowok yang mau sama kau. Aku sarankan jangan cari masalah lagi. terimalah takdirmu. Aku lagi bicara sama suamiku. Apa hakmu ikut campur? Berani kau memukulku? Boslu, para tamu masih menunggu di bawah untuk upacara pemakaman. Aku tahu. Cepat rapikan wajahmu. Kalau sampai orang luar tahu. Awas kau. Nona, kau tidak apa-apa. Nona, ada yang harus aku beritahu. Beberapa bulan sebelum kecelakaan Tuan, Boslu membelikannya asuransi kecelakaan besar. Penerimanya namanya. Apa katamu? Karena dia pantas menang. Kenapa Nyonya mencariku? Tidak takut aku lapor, Boslu. Tidak mungkin, karena kau punya adik yang sakit leukemia. Kau jadi tentara bayaran, ikut berantem demi biaya pengobatan adikmu kan? Kebetulan, aku punya uang dan kau punya kemampuan. Aku tak terpikir alasan kau menolak. Berani sekali kau menyelidikiku. Kau duluan menyelidikiku.
Bagaimana? Kau langsung tahu. Aku orang kaya Yun City, istri Luseki. Aku suka kerjasama dengan orang pintar. Bisnis ini aku ambil. Oke. Mulai sekarang, kau harus ingat. Aku tidak hanya ingin Luseki mati. Aku juga mau semua milik Famshen kembali ke pemiliknya. Yuzef, kau membunuh anjingku. Sebagai ganti, aku ingin mulai sekarang. Kau jadi anjingku yang paling setia. Dan aku akan bantu sembuhkan penyakit adikmu. Nyonya, orang yang berani menjinakkanku entah sudah mati, entah gila. Nyonya, yang mana satu? Seorang yang kukunya dicabut tidak punya ujung. Orang gila. Jika Nyonya bisa menjinakkanku, aku akan jadi pisau yang paling tajam di tangan Nyonya. Apa tugas pertama, Nyonya? Aku mau kau tanpa ketahuan membawanya ke sini. Bosu, aku turun sekarang. Tunggu sebentar ya. Cepat sekali. Aku tidak salah pilih. Telat makan malam di rumahnya. Perlukah kubangunkan dia? Urusan cinta dan kasih ini, biar aku saja yang melakukannya. Siapa itu? Shenvina. Shenvina, lepaskan aku. Kalau bosmu tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Urus saja dirimu sendiri. Apa kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Aku tanya. Kau jawab. Luseki akhir-akhir ini jarang di rumah. Apa yang dia rencanakan? Kenapa kau pikir aku akan memberitahumu? Aku sudah memberimu kesempatan. Salah sendiri tidak menghargainya. Shenvina! Shenvina, mau apa? Shenvina! Nyonya, aku bilang. Bos lu, selidiki dana ditinggalkan, ketua untukmu. Aku mohon, lepaskan aku. Nyonya, tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. Melihat musuh sengsara sampai mati, itu lebih memuaskan. Kau benar. Aku dengar ada tempat bernama Happy Land sangat cocok untukmu. Jadi, aku akan mengirimmu melihat dunia. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Nyonya, aku mohon lepaskan aku. Nyonya tenang saja. Tidak akan ada yang bisa menemukannya. Aku tidak mau. Gunakan kekasih kecilmu sebagai batu loncatan. Luseki, ini hadiah pertamaku untukmu. Semoga kau menyukainya. Kerja bagus. Kau berani mengaturku. Tidak mau kau berumur pendek. Tidak boleh merokok. Aku hanya bisa melampiaskannya padamu. Kau yakin bisa menanggung akibatnya?
mana sekarang? Song Lia, kau ada di mana sekarang? Song Lia. Perempuan murahan, berani kau buatku menunggu. Mulai sekarang, kau tak perlu datang lagi. Benar-benar tak berperasaan. Kau besok temani aku ke suatu tempat. Ayah, andai ku tahu Lu Zeki akan membunuhmu, aku takkan menikah dengannya. Jika kau tahu, putri kesayanganmu suatu hari nanti akan menjadi seorang pembunuh, apakah kau akan kecewa? Nyonya, kau ambil kembali. Yang milikmu. Tidak ada yang akan kecewa. Termasuk ayahmu. Apakah kau sudah berkeluarga? Belum. Punya keluarga? Aku hanya punya satu saudara perempuan. Bagus sekali. Di dunia ini masih ada orang yang mengkhawatirkanmu. Tidak sepertiku. Sekarang sudah tidak ada yang mengkhawatirkanku lagi. Nyonya, kau sudah menikah begitu lama. Tidak punya anak? Dia bohong padaku. Katanya melahirkan sakit. Aku tak ketika sakit. Kupikir-pikir, dia takut aku melahirkan anak dan membagi harta dengannya. Nyonya, maaf lancang. Seandainya aku jadi kau sekarang, aku akan segera bercerai dari Luzeki, menggunakan harta untuk mendirikan perusahaan lagi. Merebut bisnis Group Shen, membuat Luzeki bangkrut. Sebenarnya, aku dan Luzeki sudah lama bercerai. Sayang, Ya, kita bercerai saja ya. apa? Bercerai? Pelan-pelan, jangan sampai ayah mendengar. Kenapa cerai? Ini cerai pura-pura. Belakangan ini, aku dijebak perusahaan lawan. Terlibat kasus kejahatan ekonomi. Takut jika tak tertangani, menyeretmu dan grup Shen tidak baik. Sayang, kau baik sekali padaku. Tenang saja. Semuanya pasti baik-baik saja. Baik. Dana luar negeri yang Song Lia sebutkan itu, apakah Nyonya yang memberitahu Luzeki? Iya, dulu aku yang memberitahunya. Ayahku sebelum menikah menyimpan dana di luar negeri untukku. Jauh lebih sedikit dari yang kuberi. Tapi dia terlalu serakah. Selalu ingin mendapatkan segalanya. Nyonya, mungkin inilah akibatnya kau percaya pria. Kalau begitu, kau juga pria. Apakah kau pantas ku percaya? Nyonya, aku hanya bekerja untuk uang. Selama kau punya uang, aku akan selalu pantas kau percaya. Kalau begitu, aku harus tahu. Apakah mencarimu itu sepadan atau tidak? Selama ada aku, kau tidak akan pernah celaka. Kau harus menepati janjimu. Tuan Yu, gawat. Adikmu hilang. Apa katamu? Ketemu nggak? Cari. Cepat cari. Mau nemuin aku ya? Nggak bakal bisa. Yusef, lepasin aku. Nggak mau dirawat. Patuh, diam aja di sini. Berobat. Putra, Yusef kau berantem lagi. Bukan urusanmu. Oke, bukan urusanku. Kalau aku mati, bukan urusanmu. Kau Berisik banget, Nyonya. diam.
keluar. Bulan, Nyonya. Nyonya keluar. Nyonya. Kau siapa? Siapa aku nggak penting. Tadi kau pengen mati kan? Yusef lagi nggak di sini. Matilah. Aku mau mati apa enggak? Emang urusanmu? Yusef, sekarang orangku. Urusannya dia, urusanku juga. Kau nggak mau mati? Aku bantuin. Yusef, kau beban. Dia tak bisa fokus kerjaku. Kalau kau mati, dia pasti juga nggak mau hidup. Sylvia, tolong. Aku nggak mau mati. Tahu shock nanti, aku kasih dia tugas yang paling bahaya. Sekali nggak bisa ya, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Biar kalian adik kakak cepat ketemu. Kau gila ya? Aku nggak mau mati. Aku mau awasin kau. Nggak boleh nyakitin kakakku. Terserah kau. Sayang hari ini nggak lihat mayat. Nggak seru. Nyonya, kalau adikku sih, biasanya nggak senurut itu. Gimana caranya kau bujuk dia? Mau tahu? Coba tebak. Oke deh. Aku harus balik nemuin suami tercinta aku. Kau siap-siap aja. Nyonya, nyebelin. Wangimu harum banget. Berhenti. Kamu kemana aja beberapa hari ini? Aku lagi nggak enak hati. Jadi minum sama sahabatku beberapa hari. Kau nggak keberatan kan? Sejak kapan kau merokok? Kan aku bilang lagi nggak enak hati. Baru belajar. Kalau kau keberatan, aku bisa berhenti. Aku nggak tertarik sama kebiasaan burukmu. Beberapa hari ini, kau lihat Song Lia enggak? Mana mungkin aku lihat. 2 hari ini aku linglung. Apa yang terjadi dengan Song Lia? Dia hilang. Apa? Hilang. Kapan kejadiannya? Kau beneran nggak tahu? Sayang, kau jangan-jangan curiga sama aku. Aku memang benci sama Song Lia. Tapi, aku sadar diri. Lagian, aku tahu kau sayang dia. Mana mungkin. Aku lakuin hal yang bikin kau nggak senang. Sayang, aku cuma punya kau. Kau harus percaya sama aku. Kalau kau masih mau dengan hidupmu sekarang, jadilah anak baik. Paham? Aku mau naik istirahat dulu ya. Aku kasih kau waktu sehari buat cari Song Lia. Sayang banget. Seberapapun kau cari, takkan tahu kemana pacar kecilmu pergi. Siki, Zatsada, istri penurutmu, lepas kendali. Gimana kau Balja? Bos lu, aku sudah cari seharian, tapi belum ketemu Song Lia. Tapi apa? Semalam ada yang bilang, di kapal barang ke Pulau Mimpi, tiba-tiba ada wanita. Katanya wanita itu bodinya mirip Song Lia. Mungkinkah dia? Dan bina alam itu mungkin sudah nggak bisa dikontrol. Suruh orang habisi dia. Siap. Kenapa? Nyonya, cepat lari. Lu Zeki akan menyerangmu.
mau aku mati. Nggak semudah itu. Ini doang. Gimana situasinya? Ahli medis tiba semalam. Ditemukan. Sumsum tulang cocok untuk transplantasi. Adikku bisa operasi. Nyonya, terima kasih. Aku sudah tepati janjiku. Sekarang, giliran kau tepati janjimu. Nyonya, ada apa di sana? Sekarang ada 2 orang. Nunjukin pistol. Suruh aku berhenti. Aku nggak suka. Nyonya, kau ngebut. Jaga jarak dari mereka. Aku segera sampai. Yusef, dulu kau janji, selama ada kau, aku nggak akan kenapa-kenapa. Kali ini, aku serahin nyawa ke tanganmu. Kau nggak akan bikin aku kecewa, kan? Nyonya, percayalah. Aku akan lebih cepat dari maut. Kalian orang suruhan Luzeki ya? Dia bayar kalian berapa? Aku kasih 10 kali lipat. Nyonya, bos lu mau bicara sama kau? Kesian Vina, kalau kau serahin dana free di luar negeri itu sekarang, demi pernikahan kita selama ini, aku bisa pertimbangkan untuk biarin kau hidup. Wah, maksudmu sama kayak pesaingmu yang lain? Tiba-tiba jadi gila. Terus dikurung selamanya di rumah sakit jiwa. Gitu. Mending aku mati aja. Nikah bertahun-tahun kau kenal aku. Besok aku adakan konferensi pers. Umumkan istriku, Shenbina, Eva meninggal kecelakaan mobil. Kau sangat berduka. Dan kau, pergilah dengan tenang. Nyonya, kau mau masuk mobil sendiri? Atau kami yang bantu kau masuk? Baik banget sih kalian. Gimana kalau aku nggak pilih dua-duanya? Ya udah, aku bunuh kau. Terus, aku masukin ke mobil. Hasilnya sama aja. 3, Kau bilang apa? 2, 1. Nyonya, kau baik-baik saja? Aku nggak akan mati. Siapa kau? Berani ikut campur urusan kami? Nyonya, kau menjauh sedikit, biar nggak kena imbasnya. Nyonya, bagaimana dengan orang-orang ini? Pas sekali. Ledakan mobilnya. Anggap saja aku mati dalam kebakaran. Orang-orang ini, terserah kau saja. Nyonya, begitu dunia luar tahu kau meninggal, berarti seluruh harta Femshen akan jatuh ke tangan Luzeki. Serahkan padanya. Untuk sementara. Kalau aku nggak mati, Luzeki, dia akan tunjukin celahnya. Baik, Nyonya. Kakak, waktunya bertemu. Nyonya, semuanya sudah siap. Yusef, kau takut mati. Takut. Takut tak bisa bantu Nyonya. Capai tujuannya sebelum mati. Bagus. Kalau begitu, lakukan. Nyonya.
Nyonya, sebentar lagi subuh. Setelah ini kamu mau kemana? Ke rumahmu. Tunggu sebentar, Nyonya. Aku bukain jendela, biar ada udara. Nggak usah. Buat orang yang udah mati, lebih baik tetap di lingkungan kayak gini. Buat bertahan hidup. Kau berani nggak dengerin aku? Nyonya, gelap lembab tak cocok kau. Kena sinar matahari pagi, kau paling cantik. Pelatih hewan pernah ngajarin aku. Kalau hewan nggak nurut saat dilatih, harus segera ditampar. Kalau nggak, bakal makin berani. Aku suka tatapan mata kau ini. Ingat baik-baik perasaan ini. Ikut kakak ke rumah sakit. Cewek gila itu istrinya Luzeki. Kok kau bisa tahu? Sekarang musuh lagi. Ada konferensi pers of live di internet. Katanya dia meninggal karena kecelakaan. Kak, beneran dia udah meninggal. Ini nggak ada hubungannya sama kau. Fokus aja kesehatan. Ada urusan. Tutup dulu ya. Sayang, kalau kau dengar aku di sana, ingat jaga diri baik-baik ya. Tunggu aku beres. Aku akan menemuimu. Dunia tanpamu, aku tak tahu gimana bisa terus ada. Nyonya, kau mau nelpon siapa? Ada apa ini? Bukankah wanita itu sudah mati? Nyonya, kau tak khawatir Luzeki? Dia tahu kau belum mati. Pembunuh bayaran itu masih hidup. Me, Bukan aku yang pakai HP ini. Oke. Sayang, karena kau sangat merindukanku, kenapa nggak turun saja temani aku? Sayang, aku benar-benar kesepian. Aku ingin seseorang memelukku. Sayang, kenapa kau tidak bicara? Apa kau takut orang tahu? Itu kau yang membunuhku. Ada apa ini? Kenapa? Bos lu lagi live? Bos lu? Matikan live. Jangan syuting. Bos lu, ngomong lagi. Cari tahu siapa yang pakai HP-nya. Bikin lelucon. Harus diketemukan. Baik-baik. Sayang, akting nangis palsu bikin mual. Biar semua orang lihat wujud aslimu. Ini yang paling keren. Nyonya, ponsel dan makan malam sudah siap. Kau pakai sekarang? Nyok. Aku lupa aku ganti. Pinjam bajumu satu dulu. Nyonya, bajuku tidak cocok untuk kau. Aku ambilkan baju adikku saja untukmu. Berhenti. Yusuf, aku cantik. Nyonya, cantik sekali. Anak baik, kau pernah dengar pepatah? Apa?
Di atas nafsu, selalu ada bahaya. Bekerja untukku, jangan terpesona oleh apapun, termasuk kecantikan wanita. Nyonya tenang saja. Punya etika profesional. Gampang sekali digoda. Keringkan rambutku. Lumayan sabar. Kalau kau ubah sifat burukmu itu, pasti disukai banyak wanita. Nyonya, aku tidak tertarik pacaran. Kau pernah pacaran? Belum pernah. Bagaimana kau tahu kau tidak tertarik? Nyonya, rambutnya sudah kering? Aku mau cari Vina. Minggir. Biarkan mereka masuk. Aduh, adikku sayang. Kenapa kau tinggal di tempat sekotor ini dan sekecil ini? Dan juga pakaianmu ini? Coba lihat. Aduh, terlalu menyiksa diri sendiri. Apa kakak jijik padaku? Tidak. Bisa bekerja sama denganmu. Itu suatu kehormatan bagiku. Kalian keluarlah. Aku dan Vina. Ada urusan pribadi. Apa kau tidak dengar suruhan keluar? Dia hanya mendengarkanku. Kau keluar duluan saja. Di jalan asisten Kin sudah info situasinya. Vina, rencanamu ku tahu. Kurang teliti. Menurut kakak, apa yang salah? Pengawal barumu itu, kita tidak tahu asal-usulnya. Dan tidak tahu kelemahannya. Bagaimana kalau dia berkhianat? Terus, aku harus gimana? Apa dia punya? Adik yang sakit parah di tanganmu. Biarkan adiknya hidup segan mati tak mau. Orang hina seperti mereka itu bisa kita manfaatkan. Itu suatu kehormatan bagi mereka. Kalau kau takut, biar aku. Jadi kakak, ingin aku jadi Ruzeki yang kedua. Vina jangan marah. Cuma bercanda. Aku tidak suka candaan seperti itu. Kalau aku jadi orang seperti itu, kakak masih berani kerja sama dengan. Aduh, Vina. Aduh. Biarkan adiknya setengah mati. Melarang aku merokok, tapi kau sendiri malah merokok. Apa nggak tahu? Bahaya asap rokok itu lebih besar. Kangen adik ya? Aku kasih cuti 2 hari. Temani dia di rumah sakit. Nggak perlu. Cepat selesaikan. Tugas dari Nyonya lebih penting. Tugas. Kau ini. Dengar percakapanku dengan Jokin. Makanya menghindar dariku. Tidak. Sudah larut. Nyonya istirahatlah. Adikmu sedang menyesuaikan kondisi. Setelah memenuhi syarat operasi, bisa dioperasi. Nyonya. Lebih percaya kata-kata orang asing daripada percaya padaku. Begitu nggak percaya padaku. Maaf.
Aku kerjasama dengan Zoukin untuk menjebak Luzeki. Dia selalu merasa aku punya banyak warisan. Aku sengaja pakai identitas Zoukin untuk meyakinkan dia. Kalau dia nggak serakah, aku nggak punya peluang. Tapi caraku ini terlalu berisiko. Aku juga nggak yakin bisa berhasil. Bisa selamat atau enggak, tergantung kau. Ngomong-ngomong, kau ini kartu as penyelamatku. Nyonya, kau nggak akan menyesal memilih. 4 hari lagi rencana dimulai. Aku benci banget. Rasanya ditodong pistol. Kebetulan beberapa hari ini, kau ajari aku cara pakai pistol. Boleh saja sih. Tapi bukannya kau nggak bisa keluar. Bukannya? Nyonya, fokus dong. Tangannya jangan gemetar. Kau yakin itu aku yang gemetar? Bukannya kau yang menggenggam terlalu erat. Nyonya harus seperti serigala. Menatap tajam mangsamu, tepat sasaran. Aku sebel. Nyonya cepat sekali berkembang. Sayang sekali, kemampuan sekarang hanya cukup melukai, tidak mematikan. Itu sudah cukup, karena kau akan melengkapinya untukku tembakan terakhir. Benar. Pembunuh bayaran sudah terima bayaran. Masih mau ambil HP Shenvina, kirim SMS buat memeras aku. Ini orang yang kau cari, bos lo. Aku sudah suruh orang bereskan mereka. Tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Foto-foto memalukanku di internet ramai dibicarakan. Sampai trending puluhan kali. Nilai perusahaan lenyap puluhan miliar. Untuk stabilkan pemegang saham, harus bagikan dividen ratusan miliar lebih awal. Begitu caramu kerja, ya? Sini serahkan. Halo, apa benar ini bos lu? Siapa ini? Aku ketua komite Yayasan Vina Zoukin. Shenvina meninggal. Aset atas namanya, termasuk dana, harus diwariskan ke bos lu. Bos lu belakangan ini ada waktu, kita bisa tanda tangan perjanjian pengalihan. Ada waktu. Ada, Bos Joe. Bagaimana kalau kita bertemu di kota Yun hari Minggu? Oke, jumpa hari Minggu. Oke, jumpa hari Minggu. Tina, kalau Seki sudah setuju, besok malam tekan kontrak. Bagus. Saat orang tenang, sulit diserang. Tapi namanya juga manusia, pasti ada lemahnya. Apalagi di mata. Orang yang pelit. Kekayaan di depan mata, tiba-tiba lenyap. Pasti akan membuatnya sulit tenang. Saat itu, kesempatan kita datang. Nyonya, apa yang harus kulakukan? Besok, kau sembunyikan identitasmu di pesta. Biar Luzeki tidak terlalu marah. Seperti kustar, Moyong. Kau sudah kusiapkan. Ini kartu gajimu. Kenapa? Kartu gaji. Aku harap Nyonya yang menyimpannya. Kenapa aku yang harus menyimpannya? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau aku kenapa-kenapa, uang ini. Nyonya berikan ke adikku. Aku juga percaya Nyonya pasti memberikannya. Oke. Aku bantu simpan. Besok, aku juga akan menyerahkan diriku padamu. Bos Zeki, sudah dicek. Zoukin yang telepon. Identitas aslinya adalah tuan muda kedua grup Langsha. Kekayaan keluarga ribuan miliar. Keluar ya mereka. Selama ini bisnis di luar negeri. Bantah saja tak bisa menemukan keberadaan dana itu. Sudah kuduga, harta Femshen bukan cuma yang ada di tanganku ini.
Sampai tuan muda keluarga kaya turun tangan langsung. Kakek memberi Shenvina, pasti jumlahnya tidak sedikit. Sekarang bagaimana, Bos Eki? Segera adakan pesta penyambutan. Undang semua keluarga kaya di kota dan juga wartawan. Wartawan rekam proses, penandatanganan kontrak. Aku ingin saham, reputasi. Semuanya kembali sekaligus. Siap. Tuan muda Zhou, Kita ke hotel dulu. aku sudah menyiapkan pesta penyambutan untukmu. Kenapa repot-repot begini? Tuan muda Zhou, terus terang saja. Belakangan ini, aku terus-terusan kena masalah. Harga saham perusahaan juga terus turun. Kalau bisa, mengumumkan warisan secara terbuka. Itu akan sangat membantu perusahaan. Vina meninggal belum 7 hari. Kau malah pesta besar, terburu-buru urus warisan. Di hatimu apa uang lebih penting dari Vina? Tuan muda Zhou, tenanglah. Akhir-akhir ini, Mertuaku meninggal, lalu Vina juga. aku hanya bisa di rumah kosong. Tidak ada satu malam pun aku bisa tidur nyenyak. Saat Paman Shen meninggal, aku ingin pulang. Aku buru-buru atur aset yayasan. Pikir setelah kembali, semua aku serahkan ke Vina. Tapi aku belum selesai atur Vina dia juga. Orang tua itu meninggalkan berapa banyak uang untuk Shenvina. Sudah hampir setengah bulan mengatur. Tuan muda Zhou, Sekarang grup Shen sedang bergejolak. Semua yang kulakukan malam ini adalah untuk menstabilkan bisnis keluarga Shen. Percayalah padaku. Bos Eki, tadi aku salah paham. Semua akan kulakukan seperti yang Bozeki katakan. Yusuf, pernahkah ada yang bilang kau tampan? Belum, Nyonya, yang pertama. Angkat kepalamu. Nyonya hari ini juga sangat cantik. Karena ini kejutan, hidup kembali. Maka harus sangat mempesona. Lihatlah, aktor utama kita telah tiba. Luzeki, akhirnya kau datang. Ciba-ciba Chutari. Gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Taruhan. Dia bakal kaget. Lihat aku. Atau malah takut. Terus, hadiahnya apa? Yang kalah harus nurut satu permintaan. Aku tebak dia takut. Aku tebak dia kaget. Semua, hari ini saya mewakili almarhum Shenvina untuk mengalihkan semua dana atas namanya kepada Tuan Zeki. Tuan Zeki, silakan tanda tangani perjanjiannya. Para hadirin, saya tahu sekarang di internet banyak beredar berita yang tidak benar soal hubungan aku dan istri aku. Aku nggak mau membela diri, tapi aku benar-benar nggak bisa biarin kalian fitnah dia. Dia pergi, ninggalin banyak warisan buat aku. Buat apa semua ini? Lebih baik nggak punya apa-apa. Cuma pengen dia balik. Boseki, jangan terlalu sedih. Turut berduka cita, berduka cita. Tapi aku nggak bisa biarin aset istriku hilang. Jadi aku harus tanda tangan perjanjian ini. Aku umumkan, aku bakal nyumbang 200 juta atas nama istriku Shenvina mendirikan yayasan amal. Sayang. Gak nyangka cintamu padaku sedalam ini. Takkan kubiarkan kau sendiri. Terjekinilah ke sini. Vina, aku masih hidup. Kau senang. Aku senang banget. Kok belum mati sih? Kau mau apa sih? Ini kau, sikap minta tolong kah? Aku tahu mau pengen banget bunuh aku.
Tapi, di depan banyak orang gini, kalau bertindak, kau nggak takut? Citra baikmu hancur. Kok gitu? Kau bisa balik. Aku terkejut banget. Nyonya Boseki baru jumpa pers. Mengumumkan kau meninggal. Malam ini kau hidup lagi. Gimana ceritanya? Kalau aku bilang, suamiku nyuruh pembunuh. Untung aku masih hidup. Kalian percaya? Nyuruh pembunuh. Bercanda kok tegang semua. Nyonya dan Boseki lama tak jumpa. Kalian langsung peluk. Pasti mesra banget. Pertanyaan bagus banget. Aku sayang banget sama suamiku. Sayang banget. Iya kan sayang. Betul. Aku cinta kau. Nyonya baik-baik saja. Kenapa Boseki tak tahu apa-apa? Gini ceritanya. Beberapa waktu lalu aku kecelakaan. Ditolong orang baik ke rumah sakit. Baru sadar 2 hari ini. Suamiku ngira aku hilang dan meninggal. Jadi salah paham gini. Maaf ya, harap maklum. Perempuan murahan itu malah bicara untuk... Kakin, aku masih hidup. Dana warisan ayahku ini. Tentu harus kau yang warisi. Uang ini, aku mau bikin perusahaan baru. Semuanya meniru. Corruption. Sampai hancurin kau. Gantiin kau. Kakak, kau tunggu aku di tempat parkir saja ya. Pura-pura mati lalu hidup lagi. Kau repot-repot begini, bikin sandiwara buat aku. Sebenarnya apa rencanamu? Tentu saja, untuk mewarisi harta ayahku. Oh ya, ada rumor di internet. Kematianku ada hubungannya denganmu. Coba tebak, siapa yang menyebarkan berita ini? Omong kosong di internet. Mana mungkin ada yang percaya. Lagi pula, aku bukannya sangat mencintaimu. Pulang baik-baik denganku. Kejadian sebelumnya tidak akan kuungkit lagi. Berlagak lagi? Jangan kira aku tak tahu kematian ayahku. Ada sangkut pautnya denganmu. Aku terlalu baik padamu selama ini. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Siapa kau? Lepaskan. Nyonya, apa yang harus kulakukan dengannya? Shenvina. Suruh anjingmu lepaskan aku. Sakit. Sakit? Baru tahu sakit sekarang. Aku ingin sekali membunuhmu sekarang. Sayang sekali kalau kubiarkan kau mati semudah ini. Itu terlalu murah untukmu. Jangan sampai berdarah. Baik, Nyonya. Kau mau apa? Aku ini orang kaya nomor 1 di kota Yutu. Shenvina, dia bayar kau berapa? Aku kasih kau 2 kali lipat. Tidak. Aku kasih 10 kali lipat. 10 kali lipat. Uang tidak bisa membeli segalanya, apalagi uangmu. Aku jijik. Luzeki, hargai baik-baik. Sisa waktumu yang tidak seberapa itu. Taruhan itu, aku menang. Aku mau kau tanpa syarat. Mengabulkan satu permintaanku. Gak nyangka, dia jago banget akting. Kau pernah lihat binatang buas berhati manusia? Nyonya, lalu apa yang harus aku lakukan? Simpan dulu. Nanti juga kau akan tahu. Mereka berdua ini sedang bercanda ya? Vina, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Karena sudah terbuka, kita harus bikin gebrakan besar. Kau beli beberapa pusat perbelanjaan top di kota Yun, bersaing dengan grup Shen. Kita harus buat Luzeki tertarik dengan uang yang aku punya. Bos Zeki, aku mau ini tas limited edition ini. Kalau nanti malam kau bisa bikin aku senang. Seluruh dinding ini, semua edisi terbatasnya milikmu. Benarkah? Kalau begitu, kau boleh melakukan apa saja padaku.
Gesek kartunya. Maaf Tuan, kartu ini diblokir. Tidak bisa digunakan. Mana mungkin? Nggak punya uang, Sok. Jadi orang kaya, buang-buang waktuku saja. Kau sengaja mempermalukan aku kan? Mau cari mati? Orang terkaya kota Yun ribut sama karyawan toko. Gak takut jadi bahan tertawaan orang. Bos, Chen Vina, jangan kira bawa anjing. Aku tak takut padamu. Kalau kau membuatku marah, ku kirim kau sekeluarga berkumpul lagi. Pelajaran terakhir belum cukup ya? Baik. Kalian tunggu saja. lupa memberitahu kau. Beberapa hari ini, aku nggak sengaja mengakuisisi beberapa mal besar di kota Yun. Blokir kartu hitammu dan masukkanmu ke daftar hitam. Kalau masih ingin menggoda cewek, pamer kekayaan, kusarankan belanja online saja. Jika ini terulang lagi, nggak bisa bantu garansi Purna Juang. Shen Vina. Warna ini cocok banget buatmu, buat kau saja. Kenapa masih di sini? Mantan suami, mau bayar buat aku ya? Bos Zeki, aku sangka kau tertarik dengan akuisisi perusahaan kami sampai datang sendiri negosiasi. Bos Shen, langsung. Aku sibuk dengan lelang tanah di kota lama. Mau jual berapa? Tawar saja. Bos Zeki, jangan buru-buru. Masih ada bos yang mau datang. Aku harus lihat dulu tawaran kalian berdua. Baru bisa putuskan, kan? Chen Safi berani kau main-main. Namanya bisnis, nona besar, memang utamakan untung. Kalau aku main-main sama kamu, kenapa? Bos Chen, kau udah lama di bisnis. Menurutmu seorang wanita layak bersaing dengan grup Shen? Bos Zeki, jangan marah. Kalau kata-kataku careless, Kaskup-Shen sekarang mungkin belum sebanyak milikku. Aku punya uang, bisa lakukan apa saja. Chen Safi, pikir baik-baik. Mau jual ke siapa? Lagian, kau harus tahu akibatnya. Kalau musuhin grup Shen. Gaya negosiasi Bos Zeki lucu. Bos Chen, aturan penawaranku simpel. Berapapun tawaran grup Shen, aku 5% lebih tinggi. Siapa yang lebih niat? Jelas kelihatan. Bos Shen, mulai hari ini, grup Nanga milik kau. Selamat. Shen Vina. Kita lihat saja. Paman-paman, kalau di grup Shen nggak bahagia, boleh cari aku. Aku jamin kalian dapat lebih banyak. Mau pergi? Silakan. Ukur dulu nyawa kalian. Cukup nggak? Dulu kurang beberapa menit. Wanita Shen Vina itu, hartanya udah jadi milik aku. Nggak sampai sekarang, direndahin dia. Bos Zeki, Nyonya lagi borong aset. Kayaknya uangnya nggak sedikit. Dia suka mengacau urusanku. Lelang tanah kota lama. Beberapa hari lagi, dia pasti datang juga. Nanti, kita tangkap aja. Biar dia nurut aku. Siap. Lu Zeki bisa-bisanya membiarkan kau mengakuisisi grup Nanga. Vina, bagaimana kau bisa? Belakangan ini grup Shen fokus lelang tanah kota tua. Uang tunai nggak boleh diutak-atik. Makanya Lu Zeki jadi terus toleransi provokasiku. Tapi ini semua cuma main-main. Belum cukup buat Lu Zeki. Kehilangan akal sehat. Apa kau masih mau ikut lelang?
Vina, setelah bayar biaya akuisisi hari ini, dana atas namamu tinggal beberapa puluh juta. Uang segitu bahkan nggak cukup buat masuk. Aku tahu. Makanya, aku perlu menghubungi Paman Zhou. Ya, Vina, aku bantu kau. Kau mau meralat aku, masih mau menyeret seluruh keluarga Zhou. Nggak mungkin. Sekarang kita ini seperti belalang di atas satu tali. Masa kau nggak tahu? Perempuan murahan. Coba ulangi sekali lagi. Lepas. Nyonya, perlu kubunuh dia. Masa kau nggak tahu? Dia itu siapa? Berani, Bang. Hati-hati kena batunya. Orang yang aku segani. Cuma Nyonya... Lepas. Lepas. Gila. Aku nggak suka kau kehilangan kendali. Keluarga Zhou pinjamkan 10 miliar, tapi harus dikembalikan sebulan. Dan bunga 10% per bulan. Paman Zhou, tenang. Sebulan lagi aku kembalikan ke keluarga Zhou. Kalau sampai nggak dibayar, jangan salahkan aku nggak kenal ampun. Nyonya, kau beruntung banget. Menang taruhan lagi. Beruntung, sebelum menikah, bisnis keluarga Shen dan Zhou selalu aku kelola. Ini yang mereka hutang ke aku. Ini pasti Nyonya Zeki ya. Aduh, katanya dia mesra banget sama Bos Zeki. Pasangan ideal. Ketemu aja nggak saling sapa. Kalau emang mesra, Nyonya Zeki, apakah begitu mendapatkan warisan? Akan langsung memisah harta dengan Bos Zeki? Menurutku sih, grup Shen udah nggak ada orangnya sendiri. Mending langsung ganti nama. Jadi grup Lu. Suruh dia ke sini. Dan Vina, sudahlah. Kuma senjuara anak kisiu. Kau nggak bosan? Aku udah bosan banget. Bos Zeki benar. Keributan kecil ini, aku juga udah bosan. Gimana kalau Bos Zeki temani aku main yang lebih besar? Aku tahu, Danai. Kartu trufmu. Tapi kau cuma sementara. Pegang, cepat atau lambat. Akan kembali ke kantongku. Para tamu undangan, silakan duduk. Silakan duduk. Saya umumkan lelang tanah kota Lamayun. Sekarang resmi dimulai. Harga awalnya 100 juta. Dia kenaikan minimal 10 juta. Silakan menawar. 200 juta. 500 juta. 1,5 miliar. 5 miliar. Ada yang lebih tinggi. 2, 5 miliar. 2, 5 miliar pertama. 2, 5 miliar kedua. 2, 5 miliar ketiga. 3 miliar. Maaf ya, Bos Zeki. Tanah ini harus aku dapatkan. 3, 5 miliar. Aku nggak percaya. Kau bisa ikut lagi. Kayaknya Bos Zeki Salah paham sama kekuatanku. 5 miliar. Nilai komersial tanah ini paling banyak 10 miliar. Sekarang beli tanah habis 50 miliar. Ini jelas rugi untuk cari perhatian. Setelah Nyonya Vina warisi harta, dia jadi kaya raya. Sepertinya Bos Zeki akan jatuh di tangannya. Sayang,
Kau tak punya uang saingi aku. Tanah ini aku ambil ya. Enak saja. 60 miliar. 80 miliar. Bos Zeki tenang dulu. Tenang, proyek ini kasih ke Nyonya dulu. Lagian setelah malam ini, semuanya jadi milik kita. 80 miliar pertama, 80 miliar kedua, 50 miliar ketiga, 50 miliar terjual. Selamat Bos Chen dari grup Nanga. Selamat. Semua sesuai rencana. Siapa? Benar-benar kaya raya. Bos Chen, tunggu sebentar. Aku ada proyek baru. Nggak tahu Bos Chen tertarik atau nggak. Coba cerita. Mari kita bicara di tempat lain. Bos Chen, silakan. Yusef. Maaf, Permisi. Liao, kenapa? Nyonya menghilang. Sudah kubilang kau nggak bisa lari dari telapak tanganku. Jalan. Itu mobilnya Luseki. Apakah mungkin dia membawa Vina? Yosef, apa kau mau sendiri? Selamatkan Vina. Kita harus pikirkan baik-baik. Walaupun itu saran aku sendiri saja cukup. Tenang saja. Aku akan bawa Nyonya keluar. Cuma ngerebut satu proyek dariku. Kok langsung kalah gitu? Gak asik banget. Kau nggak mikir beneran. Kelakuan kecilmu ini ada efeknya buat aku. Kalau nggak ada efeknya, kenapa kau nyulik aku? Aku lihat di diri kau. Yang paling kerasia cuma mulutmu ini. Perempuan murah yang bikin aku marah. Gak pernah ada satupun yang akhirnya baik-baik aja. Tapi demi kita udah jadi suami istri bertahun-tahun. Aku mau kasih kau kesempatan. Serahkan semua harta milikmu padaku. Terus? Gak boleh keluar dari rumah ini selamanya. Kalau aku nggak mau tanda tangan. Di botol obat ini ada campuran obat perangsang dosis tinggi. Tak tanda tangan. Besok berita utama. Vicium. Dengan belasan pria. Hidup kau sengsara dari mati. Luseki, kau cuma bisa pakai cara kotor kayak gini aja. Aku nggak akan tanda tangan. Lakuin aja sesuka kau. Tolak nasihat. Cari malapetaka. Kau pikir benar. Masih ada yang bisa nyelamatin kau. Gak usah mikir. Di sini aja seumur hidup. Oh ya. Bos Zeki. Pengawal Nyonya. Sendirian. Nona bos masuk. Sendirian. Biarin aja mati di sini. Perempuan murahan. Aku akan bikin hidup kau lebih sengsara dari mati. Yosef. Berhenti. Berkelahi. Nyonya, sekarang aku bawa engkau pulang. Jangan ambil gambar. Tunggu di sini. Aku mau lihat. Bos Zeki, bangun. Bos Zeki, ada apa ini? Blokir villa ini. Jangan biarkan mereka berdua kabur. Nyonya,
Tahan sebentar. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Blokir villa ini. Cari orang itu untukku. Aku pasti membawamu keluar selamat. Bawa aku ke kamar. Cepat. Nyonya, aku ambil air dulu. Nyonya. Nyonya. Nyonya, tenang. Apa yang kau lakukan? Kau ngapain sih? Jangan sentuh aku. Sudah ku bilang jangan sentuh aku. Hair liur bisa jadi desinfektan. Bos Zeki, semua tempat sudah digeledah. Gak ketemu. Berarti cuma di sini tempatnya. Kali ini mau lari kemana kalian? Di mana dia? Di mana dia? Bos Zeki, gawat. Pria itu membawa Shelvina kabur dari villa. Dasar payah. Segera beritahu semua rumah sakit di Kota Yun. Pastikan untuk menangkap mereka. Siap. Kejadian malam ini tidak boleh ada yang bocor. Jika tidak, Berapa lama lagi? Cari orang itu sekarang. Cari satu persatu. Di belakang lemari ada tombol. Ada jalan rahasia langsung keluar. Yusef, Nyonya tahan sedikit lagi. Sebentar lagi. Sampai rumah sakit. tidak mau ke rumah sakit pulang. Nyonya, apa kau sudah baikan? Kode keprek di sana. Obat penenang di dalamnya. Tolong ambilkan. Biar aku sendiri. Nyonya. 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 Sudah bangun? Nyonya, aku tak tahu. Kenapa aku tidur di ranjangmu? Melihatmu begini, tak masalah. Temani aku ke suatu tempat. Kemana? Kantor polisi. Pelapor. Cari Shelvina di seluruh kota. Aku nggak percaya. Wanita jalang ini menghilang begitu saja. Baik. Luzeki diduga pakai narkoba.
Pelecehan wanita. Ikut kami untuk menyelidikkan. Bukan. Maksudnya apa ini? Bukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bukankah kau mau menjatuhkan aku? Kenapa malah lapor polisi? Gak bisa main. Ya nggak bisa main dulu ya kamu kan? Nggak bisa saingi aku dilelang. Culik aku. Kasih aku obat. 2 kejahatan ini. Kau di penjara berapa tahun? Terus kenapa? Aku juga sebentar lagi bisa bebas. Bos Zeki. Sekarang, di internet, berita buruk tentang kau ditangkap semua. Aku juga udah umumkan cerai sama kau. Harga saham grup Shen langsung anjlok. Posisi kau nggak bagus ya. Jangan senang dulu. Hal-hal kayak gini bukan apa-apa buat aku. Suka lihat kau keras kepala. Tanah grup Shen dikit lagi kan? Kalau aku nggak salah hitung, kau kasih dividen duluan ke pemegang saham. Biar perusahaan stabil. Dana perusahaan tersedia. 70 miliar kah? Shenvina, aku akuin dulu meremehkan kau. Ayahmu kerja keras seumur hidup demi grup Shen. Kau nggak akan biarin grup Shen bangkrut kan? Lu Zeki, kau pikir kau udah kuasai kelemahan aku. Tapi kau nggak tahu. Tujuan aku dari dulu bukan merebut grup Shen. Tapi untuk menghancurkannya. Ketawa apa? Ngetawain kau bodoh. Shenvina. Duduk, diam di situ. Tunggu aku keluar dari sini. Awas saja kau. Nggak usah menggonggong. Selalu kalah dari aku. Pecundang. Oh iya. Selama kau di tahanan sementara ini, aku pasti bakal manfaatin dengan baik. Tunggu kau bebas nanti. Jangan kaget ya. Vina, aku sudah memindahkan sebagian besar eksekutif grup Shen sesuai perintahmu, sementara ke luar negeri. Memindahkan orang tidak cukup. Luzeki bebas bersyarat 3 hari lagi. Ini saja. Tak cukup buatnya gila. Untuk melakukan tindakan besar, butuh uang, tapi di rekening kita sudah tidak banyak dana. Hanya bisa mengincar lahan itu ke Go Canal Bos Energi. Oh, aku kenal satu, Taipan Energi yang berbisnis di Timur Tengah. Kebetulan dia sedang dinas di kota Yun, tapi dia selalu mementingkan keuntungan. Untuk mendapatkannya, tidak mudah. Aku suka tantangan. Cari tahu jadwal orang itu. Vina, dia di kamar 203, memakai jas biru tua. Hobi dan kesukaannya? Tidak perlu tahu sedetail itu. Aku ingin pertemuan pertama ini menjadi pertemuan yang indah, agar dalam negosiasi aku bisa unggul. Dia keluar, giliran aku. Maaf aku. Kau siapa? Lepaskan. Lepaskan dia. Bagaimana kalau aku tidak mau? Sudah bertahun-tahun. Kau masih sama seperti dulu. Kak Silas, lama tidak jumpa. Lama tidak jumpa. Lama banget gak ketemu. Lama tidak jumpa. Sini.
Sebelum Pham Huo ke luar negeri, selalu tetangga Pham Shen di kota Yun. Mereka berdua saling kenal sejak kecil. Teman masa kecil. Keluarga Huo pindah ke luar negeri. Putus kontak. Teman masa kecil. Kemampuan adik tak perlu diragukan. Wosila sendirian di luar negeri bisa membuat nilai pasar perusahaan mencapai triliunan. Mereka baru pantas disebut serasi. Nggak kayak aku yang penakut ini. Nggak becus, nggak berani. Bahkan kata suka pun nggak bisa terucap. Kau juga suka dia? Apa maksudnya juga? Dulu kalau bukan karena Luzeki, dia sudah jadi wanitaku. Sudahlah, kau tunggu saja sendiri. Aku pergi dulu. Mereka baru pantas disebut serasi. Nggak kayak aku yang penakut ini. Nggak becus, nggak berani. Bahkan kata suka pun nggak bisa terucap. Vina, kamu sengaja bikin pertemuan kebetulan denganku hari ini. Tujuannya apa sih? Aku mau balas dendam, Casillas. Aku mau balas dendam ke Luzeki. Aku butuh bantuan. Aku bisa akuisisi Group Shen. Lalu, aku kembalikan ke kamu. Acquisition sheet. Minimal ratusan miliar. Casillas, hebat banget. Jangan-jangan mau pelihara aku ya? Kalau kau bersedia, boleh juga dibilang begitu. Kau tahu kan, aku selalu suka sama kau. Ini nggak pernah berubah. Casillas, tahu nggak? Aku juga suka diriku sendiri. Casillas, syaratmu menjurkan. Wanita tak boleh terlena. Rayuan gombal pria. Harus sadar dan mandiri. Kendalikan hidup sendiri. Itu yang sekarang aku pengen kejar. Kau berubah. Dulu kau nggak kayak gini. Dulu kau demi Luzeki. Rela korbankan semua karir. Manusia bisa berubah. Dulu kukira cinta segalanya. Setelah kenyataan memberi aku pukulan keras, baru sadar. Korbanin segalanya demi cinta. Itu konyol banget. Kau butuh berapa banyak uang? Nggak usah sungkan. Casillas, aku nggak butuh uangmu. Pinjam kamu sebentar. Batalkan semua jadwal aku bulan depan. Sebulan kosong. Cukup buat kau. Cukup. Cukup banget, Casillas. Ada yang pernah bilang nggak? Kau yang sekarang ini bikin aku terpesona. Kalau kau terus kayak gini, tubuhku serasa mau terbakar. Maksudnya? Kau ganteng itu tak senang. Nungguin kau lama. Oke, aku ada urusan. Besok siang kita ngobrol lagi ya. Oke. Nyonya, apa Bos Wo udah setuju sama syaratmu? Hampir. Besok siang kita bahas detailnya. Kalau kamu sama dia. Halo, Casillas. Kenapa? Vina, aku udah minta asisten pilihin beberapa restoran. Ada masakan Prancis dan macam-macam. Kamu mau makan yang mana? Yusef, makan di mana? Nyonya suka pedas, bisa pilih. Restoran Sichuan. Boleh juga. Tapi aku ingat, Casillas. Nggak bisa makan pedas, masakan Prancis aja. Oke, kamu harus ingat. Pasang alarm bangun. Jangan sampai kebablasan lagi. Jangan lupa janji kita ya. Oke, bye. Tadi kamu mau nanya apa? Nggak ada. Besok aku kasih kamu libur. Dokter, adikmu membaik. Beberapa hari lagi operasi. Temenin dia? Dia mau kencan berdua sama si Huo itu. Nggak perlu, Nyonya. Nanti malam aku jenguk adikku. Besok aku ikut sama kamu. Aku kan dibayar buat ini. Jadi harus jagain keselamatanmu. Ya udah,
Terserah kau. Datang. Casillas, kali ini aku nggak telat. Kau yang terlalu cepat. Nggak bisa. Pengen cepat ketemu kau. Turun duluan sana. Ini. Coba deh. Dari toko kue de pain, SMP, Coquelin. Bos toko itu tutup dan pensiun. Gimana kau bisa nemuin? Bosnya liburan di luar negeri. Aku kirim pesawat pribadi. Jemput mereka ke kota Yung. Semoga kau suka. Makasih, Casillas. Kue ini enak banget. Tapi, aku udah bukan. Aku yang dulu lagi. Rasa ini bisa bikin aku lupa tujuan. Selama ini, kayaknya kau nggak bahagia. Ada yang bisa aku bantu? Aku punya sebidang tanah. Aku harap Casillas bisa umumin ke publik. Tanah ini nemuin. Tambang langka. Dan aku sama kau. Udah kerja sama. Kau mau aku jebak Luzeki? Betul. Maaf, aku nggak bisa. Melanggar prinsip bisnisku. Huo, Silas nggak akan nih. Kalau cuma perlu ke lokasi, buat survei aja. Nggak perlu ngomong apa-apa. Mungkin hasilnya sama. Kalau nggak langgar prinsip, oke aja. Casillas tetap, Casillas yang dulu, sedangkan aku. Udah bukan aku yang dulu. Nyonya, jangan lupa janji padaku. Nyonya jangan lupa, janji kau padaku. Merokok di depan orang lain juga. Tidak sopan. Sejak kapan aku jadi orang lain? Kok? Aku nggak tahu. Anak ini cuma lebih perhatian ke kesehatan aku. Gak usah dipikirin. Aku jadi penasaran. Hubungan kalian berdua? Hubungan aku sama Nyonya. Nggak perlu jelasin ke Tuan Silas. Bisa dijelasin. Cuma hubungan kerja. Casillas, aku nggak perlu kau langgar prinsip apapun. Aku cuma butuh kau. Nanti apapun yang terjadi, kau diam aja. Nanti tanah ini, anggap aja hadiah terima kasih dari aku. Kalau gitu, aku nggak ada alasan buat nolak. Senang bekerja sama. Nyonya, ada barang aku ketinggalan di toko. Kau tunggu bentar ya. Ambil barang. Kok lama banget? Nyonya. Buat aku? Kok tiba-tiba kasih aku bunga? Aku merasa bunga ini lebih cocok untuk Nyonya. Terima kasih. Dibanding mawar, aku lebih suka bunga matahari. Karena makna bunga matahari itu diam, tapi cinta yang setia banget. Bos Zeki. Ada apa? Bos Zeki, kau bicara dong. Kenapa? Sini. Baru beberapa hari aku pergi. Para petinggi perusahaan sudah ditarik Shenfina 70%. Entah Shenfina menawarkan harga berapa. Semua staf inti perusahaan ditarik. Semua bisnis terhenti.
Atas bawah berantakan. Lalu mereka di mana? Panggil mereka kembali. Aku ingin mereka tahu akibat pengkhianatan. Bos Zeki, Mereka semua sedang liburan di luar negeri. kita ingin balas dendam. Jangkauan kita terbatas. Shenvina Muraha, mati! Bos Zeki, kau masih dalam masa pembebasan bersyarat. Semuanya di bawah pengawasan polisi. Jangan sampai ada tindakan berlebihan. Kalau begitu, paksa akuisisi semua aset atas nama Shenvina. Paling banyak juga cuma puluhan miliar. Grup Shen, kita sanggup membayarnya. Kenapa? Bicara dong. Wah, ini bukan Bos Zeki. Angin apa ini membawamu ke sini? Shenvina, aku benar-benar meremehkanmu. Beberapa hari aku tidak ada. Kau tidak hanya membuat grup Shen jungkir balik. Kau juga menambang mineral dari tanah itu. Kau benar-benar lagi hoki. Kau rugi. Aku menang. Aku seperti sekarang berterima kasih pada Bos Zeki di penjara. Bawa keberuntungan bagi karirku. Kalau Bos Zeki menyerah, mengakui kejahatan, siapa tahu aku bisa jadi wanita terkaya semalam. Shenvina, kau membuatku tidak nyaman. Aku juga tidak akan membuatmu nyaman. Atas nama ketua grup Shen, investasi 80 miliar untuk membeli semua perusahaan dan properti atas namamu. Shenvina, kau tidak akan bisa lolos dari kendaliku. Lu Zeki, orang yang benar-benar dikendalikan adalah kau. Selamat datang di nerakaku. Bos Zeki, kau ini memang sudah miskin, banyak kaya. Uang segini, akuisisi asetku, kau terlalu percaya diri ya. Shenvina 80 miliar untuk akuisisi asetmu. Itu lebih dari cukup. Jangan sok idealis. Jangan kau lakukan. Bos Zeki, tak lihat aku dan Hosilas sudah bekerja sama. Apa menurutmu sekarang, aku masih butuh uang kecilmu ini? Perempuan murahan. Jangan kira aku gak tahu. Kau pakai cara-cara kotor. Kau benar-benar gak tahu malu. Kalau kau nggak bisa bicara, mulutmu itu nggak ada gunanya lagi. Aku dapat investasi dari mana? Itu bukan urusanmu, Bos Zeki. Kita sudah cerai. Oh, iya. Aku juga berterima kasih. Tanpa kau beri tanah kota lama. Mana mungkin aku seperti sekarang? Jangan terlalu senang dulu. Aku benar-benar menyesal. Menyesal cerai dariku? Atau menyesal gagal membunuhku? Dengan situasi seperti ini, siapa yang menang belum tentu. Aku saranin Bos Zeki, mending siapin dulu uang asuransi yang paling mahal. Kalau begitu, berjuang sampai mati ya. Shenvina. Kita lihat saja nanti. Nyonya, Lu Zeki mundur. Kelemahan terbesar pria? Apa? Pria itu suka taklukkan wanita kuat. Buat mereka hilang pegangan. Bergantung padanya, lalu dihancuri. Antara aku dan Zeki, ada dendam kematian ayah. Semakin aku terlihat ingin akuisisi, dia akan semakin curiga. Nyonya, gak heran ngerti banget soal pria. Apa yang Zeki rampas dari aku, akan aku telan kembali bulat-bulat. Bos Zeki, akuisisi mahal. Berhenti saya. Siapa bilang kita berhenti? Jalan, ketemu sama mitra kita. Kenapa Tuan Muda Qin minum sendirian? Apa yang kulakukan? Apa urusannya denganmu?
Tak kusangka Tuan Mudakin hebat. Ternyata, di balik layar pengecut, tak bisa tangani wanita. Kasihan. Kau bilang apa? Memang aku salah? Tuan Mudakin sudah bertahun-tahun mengurus dana untuk Shenvina. Apa bukan karena suka padanya? Dia malah tidur dengan pria lain. Rela begitu, Tuan Mudakin? Sebenarnya maumu apa? Sebenarnya kita bisa berdagang. Aku butuh rahasia. Harta Shenvina. Untuk selesaikan akuisisi. Setelah berhasil, aku mengikat Shenvina rapi. Lalu membawanya ke ranjang. Mantan suamiku ini tidak berubah. Tidak punya hati. Nyonya, kalau Joki sampai menjual kita, biar ku habisi dia. Nggak usah buru-buru. Lu Zeki, kau dan Shenvina sudah menikah belasan tahun. Kau tega padanya. Tidak takut karma? Tuan Mudakin kaya raya, tak pernah susah. Tapi aku beda. Cuma uang yang bisa bikin aku senang. Wanita, cuma pakaian saja. Kalau sudah jelek, ya ganti baru. Janji kamu bisa dipercaya enggak? Tentu saja. Oke. Aku mau kerja sama. Mau tahu apa? Aku mau tahu berapa. Sebenarnya uang Shenvina. Shenvina murahan. Berani-beraninya nipu aku. Ternyata banyak uang di tangannya. Yayasan Ayah Shen. Lebih dari 50 miliar. Awalnya habis lebih dari 10 miliar. Tanahnya menemukan mineral langka. Nggak tahu cara dia bikin huasilas. Investasi 100M ke dia. Selain ngajak tidur, memangnya ada cara lain. Tanah itu sudah pasti. Total cadangannya berapa? Cuma pemeriksaan awal, aku juga baru dengar pas. Dia ngobrol sama huasilas. Bahwa hanya tahap awal penyelidikan saja. Sudah senilai lebih dari 300 miliar. Lebih dari 300 miliar? Bos Zeki, menurutmu mungkin nggak semua ini Shenvina sengaja mencoba kita? Nggak mungkin. Shenvina cuma ibu rumah tangga. Dia tak mungkin sepintar itu. Tujuannya cuma ambil alih grup Shen. Bikin jebakan malah hancurkan grup Shen. Dia nggak mungkin ngelakuin itu. Bos Zeki, selanjutnya gimana? Jual semua asetku. Manfaatkan momen. Saat Shenvina belum kuat. Kita harus lakukan apapun untuk selesaikan akuisisi. Siap. Kakak, aksimu benar-benar luar biasa. Hebat sekali arahanmu, Vina. Tak kusangka lu, Zeki. Sama seperti yang kau bilang, akan langsung mencariku untuk mencari tahu. Nyonya, ini semua sudah kau rencanakan dari awal. Tentu saja. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Selanjutnya, kau tak perlu berhubungan dengan kami lagi. Fokus saya mendekati lu, Zeki. Kak, yakin kau bisa beradaptasi. Tapi ada satu hal yang masih belum kupahami. Jelas sudah waktunya untuk menjebak. Kenapa kau masih menunggu? Bukan aku, lu Zeki, yang menunggu. Dia menungguku di ujung tanduk. Ditinggalkan semua orang. Terjebak kesulitan. Baru dia tanda tangan. Ternyata semua di kendalimu. Kalau begitu, aku akan melakukan tugasku. Tapi, kau tak takut kalau aku cemburu dan membocorkan semuanya ke lu, Zeki? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berkhianat.
Nyonya, apa tugasku? Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Nyonya, tapi aku ingin. Yusef patuhi perintah. Nyonya, apa kau tak mau percaya? Kasilas, akhir-akhir ini kau di kota Yon. Apa perusahaan gak ada masalah? Kalau aku cuma pergi sebentar, perusahaan langsung bermasalah. Eksekutif top kubaya. Mahal itu, tak berguna. Kasilas, kau percaya diri banget. Bikin aku terpukau. Oh maaf, permisi dulu. Oke. Nggak ada yang bilang, sebagai seorang pengawal, yang penting itu jangan ganggu, apalagi pikiran nenek. Aku perlu pikirkan keselamatan Nyonya. Perasaan orang lain tak aku pikirkan. Yusef, jangan-jangan kau pikir kau ada harapan. Percaya deh, antara aku dan kau. Dia cuma akan pilih aku. Boleh dicoba. Kenapa? Nona, gawat. Tanah di kota lama, para penghuni asli mendengar tentang penemuan mineral. Sekarang protes di depan kantor, minta kompensasi kedua. Ada juga yang ke lokasi proyek untuk berkelahi, lukai beberapa anak buah Tuan Huo. Apa? Luzeki emang gak tahu malu. Tunggu aku balik. Maaf ya, Kak Silas. Kenapa kau di sini? Nyonya, aku khawatir. Kak Silas, aku ada urusan. Mau balik bereskan dulu. Kau bikin masalah, terus mau kabur. Shenvina, kau menipu aku. Maaf, Bos Wo. Soal proyek, ku beresin secepatnya. Kasih aku kesempatan. Sekali lagi. Beresin? Mau aku beresin gimana? Kakak, aku sudah baik padamu. Kenapa kau mengkhianatiku seperti ini? Sering anggapku penjilat. Dapat yang lebih baik, langsung dia baikan. Ini balasan kebaikanku. Bos Shen, kenalkan beberapa padaku dong. Bos Wu, aku Luseki, ketua grup Shen, juga mantan suami Vina. Bos Shen hebat juga. Caramu, selain punya gigolo yang selalu menempel pada mantan suami pun berani unjuk gigi di depanku. Kenapa? Kau pikir aku terlalu baik padamu? Bos Wo, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak tahu kenapa mereka di sini. Shenvina, aku tidak menyangka kau wanita yang mata duitan seperti ini. Kau terlalu matre. Diam. Jangan bicara begitu pada Nyonya. Yusef, aku belum bicara padamu. Kau setiap hari seperti anjing ikut Shenvina. Jangan-jangan kalian sudah ada main. Jangan fitnah Nyonya lagi. Sini, aku tak takut padamu. Yusef, oke. Bos Shen, pesonamu tak berkurang. Berapa pria lagi di luar sana yang tak ku ketahui? Bos Wu, aku tidak... Aku nggak punya. Aku pisahin kerja dan pribadi. Jangan batalkan kerja sama kita. Oke? Aku nggak suka. Wanita yang nggak nurut jika terulang lagi, kau tanggung akibat. Bos Wu. Nyonya nggak apa-apa. Bos Wu, grup Shen, dari segi apapun, maupun kekuatan finansial, puluhan kali lebih kuat dari grup Nanga. Mendingan pertimbangkan untuk bekerja dengan kami. Bos Lu, kau emang pintar banget cari celah ya. Oke, urusan bisnis ya. Bisnis asal punya tambang energi, kita bisa kerja sama. Kami sementara belum punya. Ya, udah tunggu kau punya. Baru cari aku. Kasilas. Kasilas. Bos Wu. Bos Wu. Bos Wu. Luzeki. Kau puas. Shenvina, walaupun kau deketin Hoselas, terus kenapa? Gak ada artinya juga. Aku susah payah kelola kota Yun. Bertahun-tahun. Cuma gerakan jarimu sedikit, aku habisin kau. Luzeki. Pembalasan hari ini pasti akan kubalas. Aku tahu semua tentang kau. Bukankah kau cuma andalkan Hoselas di belakangmu? Nanti kalau aku kerja sama dia, kau cuma tinggal tunggu aja. Kau mau apa?
Kasus akuisisi, tapi kali ini nawas 120 miliar. 120 miliar? Walaupun aku nggak pernah bisnis, tapi aku juga tahu tambang yang ada di tangan aku aja harganya nggak cuma segitu. Terus, kau maunya berapa? Gimana kalau 250 miliar? Kau sanggup bayar? 250 miliar? Gimana? Kau sanggup bayar? 250 miliar, Shenfina. Kau benar-benar minta harga selangit ya? Hanya karena harga ini. Aku cuma perlu beberapa menit buat mikir. Lagian, aku nggak bakal jual ke kau daripada ke yang lain. Aku penasaran banget. Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Lagi pula aku ini perempuan. Ada banyak cara buat menyenangkan Wosilas. Kalau suatu hari aku naik jabatan, aku pasti kirim kau ke neraka. Dengan tanganku sendiri. Kau pasti kecewa. Karena orang kayak aku, pada akhirnya, pasti masuk surga. Lu Zeki, kau lupa. Jalan menuju surga. Juga jalan buntu. Nyonya, aktingku dibanding Zokin. Lumayan cepat tanggap. Aktingnya. Lumayan. Berarti harus lebih kerja keras lagi. Bos Zeki, biaya akuisisi terlalu tinggi. Sebaiknya berhenti tepat waktu. Aku setuju. Kita pertimbangkan lagi aja. Tapi jangan lupa, potensi pengembangan tambang ini sangat besar. Kalau dibeli, bisa kerjasama dengan Wosilas. Ini bisnis pasti untung. Memang benar, tapi Bos Zeki, walaupun semua aset atas namamu diubah tunai, dalam waktu singkat kita susah kumpulkan 200 miliar, apalagi 250 miliar. Bos Zeki, aku bisa gadaikan semua asetku, lalu pinjamkan ke Bos Zeki. Jual semua milikku. Aku juga bantu kau menangkan ini. Aku harus membuat Shenfina menyesal. Kalau begitu, aku juga akan pinjam uang. Kali ini, pasti harus kita kalahkan dia. Bos Chen, silakan masuk. Kak Silas, kenapa kau menghindariku beberapa hari ini? Si lengket. Bos Chen, kita ngobrol di tempat lain aja. Kak Silas. Kalau begitu, Bos Wo, kita bahas lain hari aja ya. Oke? Kak Silas, aku benar-benar salah. Aku janji. Setelah ini, cuma ada kau seorang di sisiku. Asal kau nggak ninggalin aku. Asal kau nggak putusin kerja sama kita. Cuma karena omonganmu yang nggak jelas itu, kau pikir aku bakal berubah pikiran. Kenapa juga? Kalau kau setuju, aku bisa nikah sama kau. Nyonya, nggak mau dipikirin lagi nih. Bukan urusanmu. Keluar. Gimana menurutmu? Tawaran yang bagus. Aku jadi tertarik nih. Bos Wu, aku sarankan kau pikir-pikir lagi. Nikah sama wanita kayak Shenfina. Aku sampai kasihan sama kamu. Kau bilang apa? Kak Silas, Lu Zeki cuma mau menjebakku. Jangan dengerin omong kosongnya. Siapa yang ngomong kosong sebenarnya? Bos Huo, apa kau nggak penasaran? Apa yang Shenfina lakuin di belakangmu? Lu Zeki, kau nggak diterima di sini. Yusef, sudah dia keluar. Berhenti. Jelasin dulu semuanya. Apa yang dia lakuin di belakangku? Tanya aja sama pengawalnya itu. Malam itu ketika Vina terkena obat, apa yang terjadi antara mereka berdua? Malam itu Shenfina kena obat. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Kami nggak terjadi apa-apa. Aku tanya, setelah diselamatkan Yusef, kau tak ke rumah sakit malam itu? Gimana kau hilangkan racun itu? Bos Huo dia dan pengawalnya hubungan tak biasa menikahinya. Aku takut kau ditumbuhi rumput di kepala. Shenfina,
Apa yang dia katakan itu benar? Tentu saja nggak benar. Nggak percaya, tanya Yusef. Nggak ada apa-apa antara aku dan dia. Aku dan Nyonya. Nggak ada hubungan apa-apa. Kalau mau aku percaya kalian bersih. Gampang. Pecat dia sekarang. Aku baru percaya. Kalian nggak ada apa-apa. Nyonya. Apa kau benar mau memecatku? Nggak dengar apa yang Kak Silas bilang. Kau dipecat. Pergi. Nggak. Aku nggak akan pergi. Nyonya. Aku mau melindungimu. Yusef. Jangan lupa siapa kau. Kau cuma anjing yang aku sewa dengan uang. Aku suruh kau pergi. Kau harus pergi dengan patuh. Lihat kan, Yusef. Ini kenyataannya. Kau jago berkelahi terus kenapa? Kalau ketemu orang berkuasa, kau tetap cuma seekor anjing. Kak Silas, sekarang kau percayakan sama aku. Bagus. Tapi cuma ini aja nggak cukup. Sini. Duduk sini. Temani aku minum. Nemenin kau minum boleh aja. Tapi bisa nggak kau suruh orang-orang ini pergi? Terus kau mau aku melakukan apa? Apa aja boleh. Takut malu ya, sudah. Kasihlah. Oke, aku minum. Aku temani. Ngapain? Aku sudah dipecat. Aku lakukan apapun. Bukan urusanmu. Minggir. Bukankah kau mau orang menemani minum? Aku minum. Kau mau dia nemenin minum kan? Aku minum. Kau gila ya? Shenvina, kenapa kau lindungi dia segitunya? Masih bilang kalian gak ada apa-apa? Mulai hari ini, kerja sama kita selesai. Kak Silas, Kak Silas, Kak Silas, Kak Silas. Kak Silas. Yusuf. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Nyonya, aku... Luar biasa. Keren banget. Shenvina, sudah kubilang, jangan macam-macam denganku. Sibuk sana-sini. Pada akhirnya, tidak ada. Bagaimana rasanya putus asa? Luzeki, aku bunuh kau. Bunuh kau. Sudah sadar? Bukankah sudah kuperingatkan? Jangan cari gara-gara denganku. Sekarang satu-satunya jalan. Jual semua asetmu kepadaku. Lalu sebelum Huo Silas balas dendam, kabur jauh dengan semua uang. Kalau enggak, kau bakal mati. Mengenaskan. $250 miliar. Kurang 1 sen. Aku hancurkan tambangnya. Saya pun gak akan kutinggalkan buatmu. Ya, 250 miliar. Oke, tanda tangani. Transfer sekarang. Tenang saja. Nggak bakal kurang sepeser pun. Transfer. Oh, Silas sudah bikin marah. Masih mau kabur dari kota Yun. Ku buat kau senang beberapa hari. Cepat atau lambat, uang ini kembali padaku. Bajingan.
Ayah. Maaf. Nona, uangnya sudah masuk rekening. Rencananya sudah lama. Akhirnya berhasil. Sesuai rencana, transfer dananya malam ini juga. Selanjutnya, giliran Yuzeki yang merasakan neraka. Yuzef bangun. Yuzef. Gak kuat minum banget sih. Masih berani aja belain aku minum. Untung aja ada kamu. Jadi dramanya makin seru gini. Makasih ya. Dasar bodoh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nyonya, jangan biarin aku pergi. Kau beneran takut kehilangan aku? Kau mabuk? Nyonya, aku nggak mabuk. Aku tahu banget apa yang aku mau. Biasanya dingin banget. Pas mabuk, lumayan luwet. Emang kau mau ngapain? Nyonya. Aku pengen bungkam mulutmu. Kau. Kenapa kau mau bungkam mulut? Karena kalau mulut Nyonya dibungkam, Nyonya gak bisa lagi sebut nama pria lain. Kenapa? Gak mau aku sebut nama pria lain gitu. Kau jadi posesif gini? Yuzef, kenapa gak mau aku sebut nama pria lain? Kalau kau gak jawab, aku pergi nih. Pergi. Nyonya, aku suka sama kau. Suka banget. Sampai pengen kau cuma lihat aku. Gimana cara kau buktiin kau suka sama aku? Nyonya, maaf, aku mabuk berat kemarin. Kau yang membawaku ke sini. Bukan aku. Lalu siapa? Nyonya, apakah rencana kemarin berhasil? Berkat kau dan Kak Silas, Luzeki sudah terpancing. Selamat, Nyonya. Kenapa ekspresimu begitu serius? Tidak senang untukku. Senang. Keinginan Nyonya sudah tercapai. Alasan apa lagi agar aku tetap di sisimu? Yuzef. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Karena Nyonya sangat berterima kasih padaku. Apa aku boleh meminta hadiah? Memang pantas, tapi aku sudah memberikannya semalam. Sampai membuat pinggangku sakit. Kau seharusnya kasih aku hadiah apa? Apa kita melakukan sesuatu semalam? Lupakan saja kalau tidak ingat. Nyonya.
Apa aku benar-benar melakukan sesuatu semalam? Tidak ada waktu untuk mengobrol. Kalau tidak, kita akan terlambat melihat pertunjukan Luzeki. Wanita itu, Shenvina, benar-benar berpikir, dia bisa kabur jauh dengan uang itu. Padahal, aku sudah menyuruh orang membocorkan keberadaannya ke media. Menipu orang sebodoh itu, apa aku tidak akan ikut? Tuan Budakin, kau bilang apa? Bos Zeki, aku jadi kasihan padamu. Maksudmu apa? Bos Zeki, aku cek aliran dana. Ternyata rekening grup Nangga kosong dan banyak hutang. Ini hanyalah perusahaan kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Zoukin, bukankah kau bilang Shenvina? Setidaknya punya lebih 100 miliar. Kenapa rekening ini kosong? Malah utang ratusan miliar. Bos Zeki, belum mengerti? Sederhananya, Shenvina menipu kau pakai lebih dari 200 miliar buat beli perusahaan kosong. Perusahaan ini berutang 10 miliar lebih pada Kamzou. Uang ini juga harus kau bayar. Tidak mungkin. Zoukin, kenapa kau mempermainkanku? Tentu saja karena Zoukin dari awal adalah orangku. Akulah yang mempermainkan. Bos Zeki, ini kejutan untukmu. Suka itu? Shenvina, dari awal kau udah komplot sama dia. Biar aku kira kalian berdua musuhan. Terus dia nyusup di dekat aku. Bos Zeki, pinter banget kau. Sayang sekali kalau kau sadar lebih cepat. Nggak bakal kayak gini jadinya. Shenvina, akuin kau emang licik. Tapi emang kenapa? Tanah sama tambang ada di tangan aku. Silas, tetap pilih kerja sama-sama aku. Nanti, aku pasti bisa bangkit lagi. Netawain apa? Coba kau lihat tanah itu. Masih di tangan kau enggak? Tanah itu nggak di tangan kau. Kenapa dia mau memilih bekerja sama denganmu? Tambang yang kau lihat, atau kerja sama dengan Bos Wu, itu semua cuma rumor buatanku. Tak ada yang benar. Aku udah selidikin Huo Silas. Aku juga lihat kalian berdua berantem. Masa itu semua bohong? Itu cuma akting aku sama Vina. Lagian, akting beberapa menit, aku bisa dapat tanah senilai puluhan miliar. Nggak perlu modal sama sekali. Bisnis kayak gini pasti untung. Nggak ada alasan buat aku nolak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi. Dari hari kau pura-pura mati. Aku udah masuk ke jebakan kau. Enggak, bahkan lebih awal. Kupergoki, perselingkuhanmu sama Songlia. Aku siap bikin kau tak punya apa-apa. Shenvina, kau kejam banget. Demi balas dendam sama aku, kau mau hancurin grup Shen warisan ayahmu. Grup Shen? Berisi darah dan benci ayahku. Aku lebih baik hancurin itu daripada kau hidup tenang. Luzeki, ini hadiah yang aku siapin buat kau. Suka nggak? Shenvina, balikin duit aku! Bos Zeki, terkaya di Kotayon. Marah gitu aja. Pergi. Siap. Kau gila ya? Dia udah pecat kau. Ngapain masih belain dia? Semua kemarin cuma akting buat kau. Kau harusnya bersyukur Nyonya baik hati. Kalau enggak, kau udah jadi mayat. Yusef, orang yang aku suruh cari. Nyonya, mereka semua di luar. Perempuan murahan, kau mau apa lagi? Tentu saja, untuk menegakkan keadilan.
bagi orang yang kau tipu. Bos jangkok di sini. Lu Zeki, berita udah nyebar soal grup Shen bangkrut. Duit pinjamanmu dari kami buat nutup lubang sendiri. Hari ini balikin duit kami atau kami habisin kau. Aku bayar. Kakak. Ini 100 miliar pinjaman, ditambah bunga dan ganti rugi, total 200 miliar. Sisanya, anggap aja hadiah terima kasih buat Famzo. Tolong sampaikan ke kakek Zu. Aku nggak punya hutang lagi sama Famzo. Adik emang nggak berperasaan. Habis pakai, buang. Adik denam celak sana. Peluk dong. Vina, kau mau apain lu, Zik? Kak Silas, ada saran bagus? Menurutku, sejahat apapun lu, Zeki, biar hukum yang mengadili. Bos Wo terlalu lama di rumah kaca. Seandainya Bos Wo menghadapi pembunuh ayah, kau masih bisa seadil ini. Vina, lu Zeki membunuh Paman Shen. Kita bisa serahkan bukti untuk menghukumnya. Selebihnya, biar hukum yang menghukum. Berhenti sampai di sini. Jangan biarkan tanganmu berlumuran darah. Kak Silas, kau bersih, tapi aku berbeda. Lu Zeki sudah membuat hidupku jadi berantakan. Hanya ini yang bisa kulakukan, menyeret dia dan aku ke lumpur ini. Jika Lu Zeki belum mati, aku tidak akan berhenti. Oke, aku hanya bisa menghormati pilihanmu. Semoga keinginanmu tercapai. Yusef, memang harus diberi, tapi semalam sudah kuberikan sampai pinggangku sakit semua. Jadi, kau harus memberiku hadiah apa? Semalam, apa aku benar-benar melakukan sesuatu pada Nyonya? Yusef, mikirin apa? Kok melamun gitu? Nyonya, tidak apa-apa. Apa ada masalah? Ahli bilang adikmu. Hari ini, indikator tubuhnya sudah memenuhi syarat operasi. Dalam 2 hari ini, sudah bisa mulai operasi. Benarkah? Yusef, kok benar bisa nggak sih? Kalau kayak gini, kulit buahnya bisa lebih berat dari dagingnya. Dari kecil aku yang menjagamu. Nggak usah ngajarin aku. Kau masih berani ngomong. Kerjaannya sehari-hari bikin badan penuh luka. Aku yang ngurus makan minum di rumah. Sebenarnya, siapa yang jaga siapa? Luka-luka ini juga demi siapa? Sudah, makan saja. Yusef, pulang-pulang, masih sakit. Dengan sifatmu yang jelek ini, jangan harap bisa bawa pacar ke rumah. Mana ada cewek yang suka sama kau, Hu? Halo, aku nggak nyentuh titik sensitifmu kan, Kak? Aku cuma bercanda, jangan marah ya. Yulira, sebenarnya aku ada orang yang kusukai. Tapi aku nggak tahu harus bilang gimana. Kakak suka sama Shenvina kan? Weba! Kok kau tahu? Ya iyalah, dari pertama ketemu juga aku udah tahu. Cara kau menatapnya, nggak polos sama sekali. Kukira kakak suka yang imut-imut. Nggak nyangka, kau suka cewek dewasa yang dominan ya? Banyak ngomong kau. Ngomong-ngomong soal Shenvina, cuma wanita gila kayak dia yang bisa naklukin kau? Dengan statusnya itu? Andrea nikahin, dia sampai Paris. Kenapa dia harus pilih kau? Aku nggak berani berharap dia suka aku. Kalau suka, kayak cowok, maju dong.
Jangan diem aja, nanti diambil orang gimana? Udah, kutanya sekotayun. Tak ada bank mau pinjami kita. Dana perusahaan bener-bener putus. Semua proyek dijual pun tetap tak cukup. Kau emang sungguh sia-sia. Kerjaan segini aja nggak becus. Iya. Aku sungguh sia-sia. Kalau bos Zeki sehebat itu, kok bisa kalah sama Shenfina? Kayak harimau jatuh ke dataran rendah. Berani-beraninya kau nyindir aku. Kenapa? Sudah dapat majikan baru? Belum sih. Tapi semua kebusukan yang kau lakuin, aku tahu semua. Gimana kalau aku kasih semua bukti ke Shenfina? Pasti dia mau nerima aku. Mending kau tunggu ajalmu aja di sini. Sebenarnya masih ada harapan. Apa? Kau bilang kau punya bukti kejahatanku. Takkan kubiarkan kau pergi hidup-hidup. Mau kabur gitu aja. Nggak semudah itu. Mati nggak tenang kau? Mungkin aja. Tapi kau nggak bakal lihat. Mayatmu berguna juga buat ngelindungin aku. Kalau aku bisa bangkit lagi, aku bakal ngurus pemakamanmu. Shenfina. Kau mau aku mati. Aku juga nggak akan biarin kau hidup enak. Kita lihat aja. Siapa yang mati duluan? Halo, Kak Silas. Kupikir kau nggak bakal menghubungiku lagi. David, Keba. Tadi malam, grup Shen kebakaran hebat. Mayat ditemukan di kantor presiden. Mungkin Luzeki. Apa? Luzeki meninggal? Kesimpulan sementara bunuh diri. Bunuh diri? Murah banget ya. Vina, biang keladinya udah mati. Kau mau nggak pergi dari kota Yun bersamaku? Tinggal di luar negeri. Aku jamin kau makmur dan kaya. Aman dan lancar. Aku. Kau ada waktu? Aku mau ngobrol sama kau. Kak Silas, aku ada urusan. Nanti aku ke barang. Kenapa? Mau cari mati lagi sih? Sekarang, masih bisa batalin operasinya. Kau ini kayak Nesa aja. Punya mulut. Nggak bisa ngomong yang benar. Nggak ngerti kok. Yusef bisa suka kok Hamfe. Kau tahu Yusef suka sama kau. Kau nyari aku cuma buat nanyain itu? Kalau kau tahu kakakku suka sama kau, kau ada perasaan apa sama dia? Apa aku harus jawab setiap pertanyaanmu? Operasiku ada risiko gagal. Kalau kau juga suka sama Yusef, walaupun aku mati di meja operasi, dia masih punya harapan untuk hidup. Tapi kalau kau mempermainkannya, dia mungkin nggak punya harapan untuk hidup lagi. Jadi, kau suka sama dia? Jadi, kau suka kakakku? Ngomong-ngomong, Yusef pernah bilang cinta padaku. Katanya suka aku. Kakakku Karen. Terus, kau terima? Mau tahu hasilnya? Setelah operasimu selesai, aku kasih tahu. Licik banget kau. Aku ini kan mau masuk ruang operasi. Kalau tak selamat, bukankah aku akan menyesal saat dikubur? Kalau punya sedikit saja keinginan hidup, pasti berjuang mati-matian. Anggap saja demi ingin tahu hasilnya. Berusahalah untuk hidup. Nanti aku akan kasih tahu langsung. Si Shakesil, cuma aku yang pernah nindas Yuji. Mulai sekarang, aku izinkan kau sesekali menjahilinya. Kalau aku benar-benar mau menjahilinya, tidak perlu izin darimu. Baru saja aku suka padamu. Sekarang aku benci lagi. Terserah kau. Yulira. Yulira,
Yulira, waktunya operasi sudah dekat. Kenapa kau masih keluyuran? Aku cuma keluar cari udara segar, sekalian ngobrol sama Kak Vina. Tidak boleh. Kak Vina, sejak kapan kalian jadi akrab begini? Bos Shen, sebentar lagi waktunya masuk ruang operasi. Tidak mau kau. Aku mau Kak Vina yang bantu. Nyonya. Kak Vina, aku belum pernah lihat kakakku sesuka ini sama orang. Kalau ada kesempatan, aku ingin memanggilmu kakak ipar. Syaratnya, kau harus selamat dulu. Yuzef, kau sudah pergi berjam-jam. Nggak capek? Operasinya pasti berhasil. Sini istirahat dulu. Nyonya, sebelum Yulira masuk ruang operasi, dia bilang apa sama kau? Itu rahasia antara aku dan dia. Nggak bisa kasih tahu kau. Kau tenang aja. Para ahli sudah evaluasi berkali-kali. Katanya tingkat keberhasilan operasinya tinggi. Dia pasti selamat. Terima kasih atas hiburan Nyonya. Yuzef. Huh? Katanya, kalau orang lagi nggak berdaya, butuh sandaran. Kalau kau nggak keberatan, aku bisa pinjamin. Kenapa? Kau pikir sandaran di bahu perempuan itu memalukan? Nyonya, untung ada kau. Pesan, Kafat. Bosan celaka. Di mana Yulira? Yuzef, tenanglah sedikit. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kami baru saja selesai operasi pasien. Tiba-tiba seorang pria parubaya masuk dan menembak kami. Lalu membawa pasien itu pergi. Pria parubaya? Kenapa dia? Pasien baru selesai transplantasi. Tubuhnya menolak. Dia tidak boleh mati sekarang. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Buat dia tetap hidup. Tanpa kau suruh pun, aku akan melakukannya. Bawa mobil ke bangunan terbengkalai di timur. Jangan macam-macam. Aku akan periksa CCTV sekarang. Siapa yang berani menculik adikku? Akan kuhabisi dia. Yuzef. Aku tahu siapa pelakunya. Itu Luseki. Dia belum mati. Gedung terbengkalai di Dongjiao. Kau dan Yuzef datang berdua. Luseki. Nyonya, tetap di sini. Aku sendiri akan selamatkan Yulira. Yuzef. Luseki menginginkan aku. Kalau aku tidak pergi, kau dan Yulira akan dalam bahaya. Kali ini. Aku harus pergi. Tapi Nyonya. Apa kau mau Yulira mati? Ini masalah antara aku dan Uzeki. Hutang ini dimulai aku. Harus aku juga yang mengakhirinya. Halo, asisten King. Segera atur orang untuk siaga di gedung terbengkalai Dongjiao. Entah aku hidup atau mati. Jangan biarkan Uzeki lolos.
Nyonya, ku dan Yulia, aku pasti akan kalian kubawa keluar selamat. Yusef. Ini terakhir kalinya aku memberimu perintah. Semoga kita berhasil. Shenfina. Lama tak jumpa. Yulira, Luzeki, lepaskan adikku. Aku benar-benar meremehkanmu. Memalsukan kematian. Aku masih sempat tertipu. Dipermainkan olehmu begitu lama. Saatnya aku jadi pemainnya. Luzeki, ini urusan antara aku dan kau. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Kau lepaskan Yulira. Lepaskan dia. Bisa. Tapi kau datang untuk bertukar. Bagaimana? Berani. Aku ganti Nyonya buat tukeran sama kau. Shenfina, anjing kau benar-benar setia ya. Rela mati demi kau. Tapi aku tanya, kau ini siapa sih? Shenfina, karena kau nggak mau kesini. Ya udah, dia yang mati. Jangan. Tukar. Nyonya, kesannya dia pasti bunuh kau. Mau Yulira mati? Luzeki, semoga kau tepati janji. Tentu saja. Sini. Sini dong. Lepasin dia. Sini. Yusef. Bawa dia pergi. Luzeki, kau nggak tahu malu. Aku nggak tahu malu. Emang kau baru kenal aku hari ini apa? Kau udah lakuin banyak hal ke aku. Sekarang aku harusnya. Gimana sama kau? Enaknya ya. Luzeki, asal kau mau lepasin Nyonya, aku bisa lakuin apa aja. Bocah, dulu kau patahin satu tangan aku. Kalau mau selamatkan Shenfina, aku patahin satu kakinya. Gimana? Dia mati atau enggak? Apa urusannya sama aku? Dia itu cuma anjing peliharaan aku. Terserah kau mau apain. Zeki, aku takkan lepasin kau. Anjing pintar. Patahin sendiri satu kakimu. Bentar. Yusef. Yusef? Luzeki, sekarang kau bisa lepasin Nyonya kan? Nggak bisa. Aku rasa kau terlalu bahaya. Aku harus patahin kaki kau yang kedua. Yusef. Luzeki, nggak tahu malu. Aku nggak tahu malu. Suka banget lihat kau gini. Nggak berdaya gini. Tadi ku bikin kedua kakinya tak berguna. Aku mau bunuh dia. Perempuan murahan. Permainan selesai. Yusef, kau masih ingat kan? Aku pernah bilang, aku paling benci orang nunjukin pistol ke aku. Game over. Yusef, aku paling benci orang nunjukin pistol ke aku. Kau harusnya putar lengannya begini dulu. Baru tekan ke bawah. Tarik. Salah. Kalau ada yang nodong, tarik tangannya ke belakang. Nyonya. Tentu saja aku ingat. Kalian ngomongin apa sih?
Kau masih ingat? Kau pernah bilang apa? Karena kau yang akan habisin dia. Tembakan terakhir. Aku akan gantiin Nyonya. Menembak peluru terakhir. Cukup, Louis. Kau bilang, gak mau aku kotori tangan. Aku juga gak mau. Kau kotori tanganmu demi orang kayak dia. Yusef? Semua sudah berakhir. Iya, Nyonya. Semua sudah berakhir. Pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untuk diriku sendiri. Pukulan ini untuk semua orang yang pernah kau sakiti. Shenvina, kau memang hebat. Bunuh aku sekalian. Mana mungkin aku biarkan kau mati semudah itu. Aku ingin sisa hidupmu setiap saat hidup di dalam penjara. Nona, orang-orangnya sudah siap dan terpercaya. Nona, 10 juta sudah ditransfer ke rekening kalian. Bawa dia ke kantor polisi. Siarkan langsung semuanya. Lihat betapa buruknya dirimu. Bunuh saja aku. Kau ingin aku jadi pembunuh sepertimu. Ku beritahu, kau tak akan berhasil. Bawa pergi. Nona, Bos Wu datang. Apa Anda ingin menemuinya? Biarkan dia masuk. Bos Wu? Kak Silas, kenapa kau datang? Hasil penyelidikan polisi. Mayat hangus di kantor, bukan Luzeki. Vina, perlu kubantu mencari keberadaan Luzeki. Tidak perlu. Kupikir dia sudah berada di neraka. Vina, inikah hasil yang kau inginkan? Benarkah? Benar. Aku memang bukan orang baik. Balas dendam, itulah sifat asliku. Sepertinya, kita hanya cocok jadi teman. Sepertinya begitu. Aku ingat, dokter perlu denganku. Lanjut. Semangat. Gimana lukanya? Baik, beberapa hari lagi bisa. Kembali bertugas. Nggak usah. Aku sudah transfer 50 juta ke kartumu sebagai balasan selama ini. Sekarang, waktunya dikembalikan. Nyonya, maksud kau apa? Balas dendamku selesai. Tujuan mencarimu tercapai. Setelah ini, kau tak perlu jadi pengawalku lagi. Hubungan kerja kita selesai. Nyonya, kau nggak mau aku lagi. Kau ngomong gitu, kayak aku beneran ngapa-ngapain kau aja. Emang nggak? Malam aku mabuk itu. Malam itu kau mabuk, nggak sadarkan diri. Mana mungkin ngapa-ngapain aku? Aku ngomong gitu, cuma buat bercanda. Sebenarnya malam itu nggak ada apa-apa di antara kita. Tapi apa? kau
Kau bilang kau suka aku. Terus nyium aku paksa. Orang mabuk sesekali berbuat di luar batas. Itu wajar. Nyonya. Yusef. Aku mau pergi. Kau mau kemana? Belum tahu. Ke Amerika Selatan atau Eropa? Nggak tahu. Mungkin cepat balik. Bisa juga nggak balik selamanya. Siapa yang tahu? Yusef, hari ini mungkin hari terakhir kita ketemu. Masih ingat janji kita? Taruhannya apa? Siapa yang kalah harus nurutin satu permintaan dari yang menang. Sekarang, aku mau mengajukan permintaan. Yusef, semoga mulai sekarang kau bahagia. Tolong lakukan itu. Kemanapun Nyonya, aku menyukaimu. Suka sampai ingin hanya aku yang ada di matamu. kok aku ingatnya, hubungan kita sudah berakhir. Yulira mau sekolah di luar negeri. Aku khawatir. Mau survei sekolahnya dulu. Kebetulan sama Nyonya, searah jalannya. Oh, gitu ya. Kali ini, aku beritahu dari awal. Kau sendiri yang cari gara-gara denganku. Aku nggak akan bayar gaji ya. Aku nggak butuh. Lagian, mantan pengawal Nyonya. Naga because. Nggak becus di mana? Sebagai pengawal, harus penuh hati kemajikan. Nggak boleh ada kebohongan. Tapi aku bohongi Nyonya sekali. Yang mana? Nggak ada orang mabuk yang mikir dulu sebelum ngomong. Nyonya, sebenarnya aku kuat minum. Bohong. Ya, bohong ke kau.